Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairu ma fihi wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Jamaah salat subuh rahmati Allah, mari kita awali kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sekalian rahmati Allah, pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang kajian bab haj, dan di pekan yang lalu kita telah membahas tentang wajibatul haj wa arkanul haj, kewajiban-kewajiban haji dan rukun-rukun haji. Ya, sebagai review untuk pengikat kita dengan kajian kita pada pagi hari ini, di pekan yang lalu kita telah membahas perbedaan antara wajibatul haj dengan arkanul haj, ya, bahwa kewajiban haji adalah satu amalan yang wajib, sebagaimana juga rukun-rukun haji adalah amalan yang wajib untuk kita lakukan selama melaksanakan ibadah haji. Cuma bedanya, kalau wajibatul haj dia ketika ditinggalkan itu bisa di cover, ya, di cover dengan membayar dam kalau bahasa kita, ya, dengan membayar dam. Sedangkan arkanul haj, rukun-rukun haji itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa di cover dengan apapun. Kalau rukun haji itu tidak kita laksanakan, maka otomatis haji kita tidak sah. Ya, kalau wajibatul haj, kalau tidak dilaksanakan, ya, karena kondisi tertentu, itu masih bisa diganti dengan yang lain dan tidak menyebabkan haji kita tidak sah. Ya, haji kita tetap sah, ya, tapi harus membayar dam. Itu perbedaannya. Dan kita sedang membahas apa saja wajibatul haj dan arkanul haj, ya. Wajibatul haj adalah berihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, kemudian mabit di Mina di 2 malam Lailatul Tasyrik, ya, malam-malam tasyrik, ya. Kemudian juga tawaful wada', ya, tawaful wada', tawaf perpisahan, itu adalah hal-hal yang wajib, ya. Sedangkan hal-hal yang rukun itu adalah niat ketika ihram, sebagaimana niat ketika kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaful ifadah, ya, dan kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, dan yang kelima adalah mencukur rambut. Nah, ini kita kemarin pembahasan kita sampai di sini. Jadi kita akan masuk di bab masih di arkanul haj. Dan ini adalah inti daripada ibadah haji. Al-ihram maksudnya niat,
kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaful ifadah, kemudian sa'i, kemudian al-halq. Ya. Niat ihram. Jadi jangan sekalian, inti ibadah haji ada di sini. Ya. Inti ibadah haji ada di ihram, ada di wukuf, ada di tawaful ifadah, dan ada di sa'i, dan ada juga yang terakhir adalah mencukur rambut, dan yang keenam adalah tertib. Ya. Kalau tertib ini masih terjadi perdebatan apakah itu bagian daripada rukun atau tidak. Karena di antara amalan-amalan itu ada yang bisa ditakhir dan ada yang bisa ditakdim, ada yang bisa didahulukan dan ada yang bisa diakhirkan. Ya. Kemarin kita sudah masuk di wukuf di Arafah ya. Ihram maksudnya adalah kita berniat ketika menggunakan ihram, kita niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sebagaimana kita niat sholat, karena niat ini adalah perkara yang asas dalam setiap amalan. Ya, dan ketika kita melaksanakan ibadah haji, dia menjadi salah satu rukun. Yang kedua adalah yang kita bahas di pekan yang lalu adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf ini adalah puncak pelaksanaan ibadah haji. Ya, puncaknya di sini. Ya. Dan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Sebagaimana yang saya ceritakan di pekan yang lalu, bahwa orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit, yang tidak bisa mengapa-ngapain, bahkan yang tidak sadarkan diri, itu dibawa ke Arafah dengan ambulan supaya mereka bisa mengikuti inti daripada ibadah haji itu. Ya, wukuf di Arafah. Dan kita sudah bahas bahwa wukuf di Arafah syaratnya harus dilakukan di salah satu bagian daripada lokasi pelaksanaan wukuf di Arafah. Dia tidak boleh keluar dari batasan tempat wukuf di Arafah. Ini batasan tempat. Sedangkan batasan waktunya dimulai dari sejak sholat zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir di waktu fajar, di waktu subuh di hari Idul Adha. Jadi waktunya cukup panjang. Ya, waktunya cukup panjang. Artinya dikatakan fala waqafa bi Arafah qabla dzalika aw ba'dahu lam yu'tabar hajjah. Kalau dia wukuf sebelum zuhur atau wukuf sesudah subuh di tanggal 10 Zulhijjah, maka wukufnya tidak sah. Ya, dan kalau seandainya dia wukuf hanya sebagian waktu setelah zuhur atau sebagian waktu di waktu malam, maka wukufnya sah. Ya, maka wukufnya sah. Tapi yang afdal adalah menggabungkan antara sebagian waktu siang dan sebagian di waktu malam. Ya, maka seluruh jamaah haji biasanya memulai ketika waktu sholat zuhur, ya, setelah sholat zuhur, dan kemudian sampai setelah sholat maghrib. Ya, kemudian mereka ketika selesai sholat maghrib, yang merupakan sudah masuk bagian daripada malam, mereka bersiap-siap untuk keluar dari Arafah. Ya, untuk keluar
dari Arafah, dan mereka biasanya melakukan sholat maghrib dan sholat isya'nya di Muzdalifah ketika mereka akan melaksanakan mabit di situ, yang merupakan salah satu wajibatul hajj. Ya, jadi kalau kita rangkaikan dari wukuf, ya, kemudian ke Muzdalifah, mabit di situ, dan disitulah dilaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, ya, kemudian mabit di sebagaimana yang sudah kita bahas ketika kita bicara tentang wajibatul hajj, di situ mabit sampai setengah malam, ya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina, ya, untuk melaksanakan Jumratul Aqabah yang merupakan salah satu wajibatul hajj juga, ya. Nah, kemudian yang kedua setelah wukuf adalah tawaful ifadah. Ya, ini salah satu rukun daripada rukun-rukun haji, ya. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seperti apa tawaf ifadah itu? Pertama, an yatawaffara lahu ma yushtaratu lisihhatis shalah minan niyyah wat tahara minal hadatsil akbar wal asghar wa minan najasah ala badanihi aw thawbihi aw al makan alladhi yatufu fihi wa yastur al aurah, lima rawahu at-Tirmidzi wad Daruqutni 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tawafu salatun illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalam faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Syaratnya untuk pelaksanaan tawaf ini adalah kita harus dalam kondisi suci dan bersih, ya, suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil, suci badan kita, ya, suci pakaian kita, dan suci tempat kita tawaf. Kalau tempat tawaf pasti suci lah, ya. Yang kedua, harus niat, ya. Jadi ketika mau tawaf itu harus niat. Niatnya apa? Niat tawaf ifadah. Karena tawaf ini banyak, ya. Ada tawaf sunnah yang bisa kita lakukan setiap waktu ketika kita pergi haji, gitu ya. Ada tawaf kudum, tawaf yang pertama kali kita sampai di Mekah, ya. Nanti dalam Sunanul Hajj ada nanti. Ketika pertama kali kita sampai ke Mekah, kita melaksanakan apa yang disebut dengan tawaful kudum, tawaf ketika pertama kali datang, seperti tahiyatul masjid. Jadi kalau di Mekah itu nggak ada tahiyatul masjid, Pak. Jamaah sekalian, di Mekah tidak ada tahiyatul masjid. Jadi ketika kita pertama kali datang, apakah ketika musim haji ataukah yang lain-lain, ya, ketika kita pertama kali datang ke Mekah itu tidak disunahkan sunat tahiyatul masjid, ya. Yang pertama kali, ketika kita pertama kali datang ke Mekah, yang disunahkan adalah tawaful kudum, ya, tawaf kedatangan, ya. Makanya niatnya harus jelas, ya. Inilah fungsi daripada niat, at-tafriq bainal ibadat, untuk membedakan antara satu ibadat dengan ibadah yang lain, walaupun dalam pelaksanaannya sama, ya kan, sama-sama tawaf, sama-sama 7 putaran, ya, tapi harus diniatkan dengan niat yang spesifik, ya, dan juga harus menutup aurat, ya. Jadi posisinya seperti sholat, cuma bedanya dalam tawaf kita boleh bicara. Kalau tawaf, kalau di sholat kan nggak boleh ngomong, ya. Kalau dalam tawaf, walaupun dia seperti sholat, tapi dalam kondisi yang mendesak kita boleh bicara. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu salatun, tawaf itu adalah salat, illa anna Allah ta'ala ahalla fihil kalam, tetapi dalam tawaf itu dibolehkan bagi kita, Allah membolehkan kita untuk
bicara. Maka Rasulullah memberikan arahan, faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Kalau lagi ngomong, jangan ngomong kecuali kebaikan. Kalau terpaksa bicara ketika tawaf, jangan bicara kecuali kebaikan. Karena kita sedang berada di Baitullah Al-Haram, ya, karena kita sedang berada di tempat yang sangat mulia, ya, yang mana tempat ini adalah tempat yang kata para ulama itu sejajar dengan Arsy. Arsy itu kan tempat tawafnya malaikat, ya, tempat tawafnya malaikat, yang mana saking banyaknya malaikat hanya punya jatah 1 kali tawaf. Ya, saking banyaknya. Ya, jadi ini bergaris lurus. Kalau di langit itu ada Arsy, tempat tawafnya para malaikat, ya, di bumi itu ada Ka'bah, tempat tawafnya manusia. Dan ini pusat keseimbangan dunia. Ini pusat keseimbangan bumi. Ya, karena ada penelitiannya, ya. Ya, dalam salah satu penelitian ilmuwan, ini pusat keseimbangan bumi. Kalau tidak ada yang tawaf, bumi ini goncang. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ketika tawaf kita boleh berbicara, tapi tidak boleh bicara kecuali kebaikan. Ya. Dan kalau bisa jangan ngomong. Kalau memang nggak mendesak banget, sayang banget kita lagi begitu ngomong. Itu kan tempat yang mustajab. Ya, tempat yang doa-doa kita begitu sangat dahsyat ketika kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yushtaratu alla yadkhula bi syai'in min jismi athna at-tawafi ila hududil ka'bati fa alaihi idzan ay yatufa bil baiti min khariji hududil hijr. Disyaratkan ketika sedang tawaf tidak boleh ada bagian tubuh kita yang masuk ke dalam bagian Ka'bah, ke dalam bagian Ka'bah. Maka itu ketika kita sedang tawaf kita tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Bapak-bapak sekalian, kalau kita ke Ka'bah itu ada satu bangunan yang setengah bangunan, ya, yang disebut dengan Hijr Ismail. Ya, kalau kita masuk ke dalamnya, maka kita termasuk dikatakan memasuki bagian Ka'bah, memasuki bagian Ka'bah. Ya, maka itu kita dilarang untuk memasukinya ketika tawaf. Kita harus berada di luar Hijr Ismail itu. Ya, karena kalau kita masuk ke situ, kita tidak dikatakan sedang bertawaf, tapi kita sedang memasuki Ka'bah. Ya, li'annal hijr dakhil dimni hududil Ka'bah, fala yajuzu tawaf min dakhilihi. Karena Hijr Ismail itu bagian daripada dalamnya Ka'bah, maka tidak boleh kita bertawaf di dalamnya Ka'bah. Kita harus bertawaf di luarnya Ka'bah. Ya, maka jangan masuk-masuk. Ya, jangan masuk-masuk. Nanti kalau tawafnya sudah selesai boleh masuk. Ya, kita berdoa atau apa di sana. Ya. Yang ketiga, yushtaratu ayyaj'al al-baita an yasarihi athna'a tawafihi badi'an bil hijril aswad falau bada'a bima wara'a hududil hijr al aswad hajar al aswad lam tuhsab tawfatuhu hatta yasila ilaihi wa dzalika littiba' wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Yang ketiga, disyaratkan ketika kita sedang tawaf, Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ya, Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Dan ketika kita mulai, kita harus mulai dari titik permulaannya di Hajar Aswad. Hajar Aswad ini sebagai permulaan kita bergerak untuk tawaf dari setiap putaran. Di situ kita bermula, kemudian kita berputar, di situ pula kita berakhir. Ya.
maka harus dipastikan betul bahwa kita sejajar dengan Hajarul Aswad. Kalau kita memulai sebelum Hajarul Aswad, bima wara'a hudud Hajarul Aswad lam tuhsab taufatuhu, maka tawaf kita tidak masuk dikategorikan tawaf, karena kita belum menginjak garis atau belum melihat ada lampu yang bergaris lurus dengan Hajarul Aswad. Sekarang kan ada fasilitasnya, jadi kita nggak repot. Kalau jarak kita jauh dari Hajarul Aswad, itu ada garis, kayak garis begini nih, ya ada garisnya, sehingga ketika kita nginjak tempat tersebut, kita mulai di putaran berikutnya. Jadi di putaran pertama, kalau kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita nggak bisa memegang Hajar Aswad, kita cukup memberikan isyarat dengan tangan. Ya, kita cukup memberikan isyarat dengan tangan, dan pastikan bahwa kaki kita itu menginjak garis yang bergaris lurus dengan Hajar Aswad. Di situ kita mulai untuk tawaf, dan di situ kita mulai untuk rangkaian tawaf yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, yushtaratu an yakmala tawafahu sab'atu asywat, dan disyaratkan untuk menyempurnakan tawafnya sebanyak 7 putaran. Ya, fa inda idzin yatimmu ruknat tawaf wa yu'tabar dzalika kulluhu tawafan wahida. Dan ketika kita selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, maka selesailah tawaf kita, dan itu dianggap 1 kali tawaf. Ya, maksudnya 1 paket tawaf yang 7 kali kita lakukan. Ya, maka kalau Allah berikan kesempatan untuk pergi haji, usahakan itu melakukan tawaf banyak-banyak. Salat subuh kita tawaf, habis salat subuh kita tawaf, habis salat zuhur kita tawaf, habis salat asar kita tawaf, habis salat maghrib kita tawaf, habis salat isya kita tawaf. Jadi 5 waktu itu kita usahakan bisa tawaf. Ya, jangan tawaf ke mallnya doang, gitu ya. Tawafnya ke mall, ke pasar seng, gitu ya. Orang Indonesia kan paling rajin tawaf, ya, tapi tawafnya ke pasar. Tawaf ini, dan tawaf sunnah ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menghadiahkan pahala. Pahala untuk orang tua kita, pahala untuk keluarga kita yang sudah meninggal, pahala untuk guru-guru kita, pahala untuk saudara-saudara kita. Kita niatkan tawaf. Ya, jadi tawaf sunnah ini bisa kita niatkan secara khusus. Kita kirimkan pahalanya, kita hadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara kita. Kita sendiri tetap dapat pahala itu, ya. Dan ketika kita niatkan, itu pahalanya akan mengalir untuk orang-orang yang kita niatkan. Ya, maka ketika di Mekah itu fokus saja ibadah. Ya, fokus saja beribadah. Ya, insyaallah kalau kita niatkan seperti itu, akan semakin cepat Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sana. Yang keempat, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, ini rukun yang keempat. Was-Safa wal Marwah rabiyatani qurba al-bait, wal murad min as-sa'i bainahuma an yasira min as-Safa ila al-Marwah thumma al-'aks sab'a marrat min as-Safa ila al-Marwah marratan wal 'aksu marrah. Wahkada dalilu hadha ar-rukun annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbala al-qiblata fi as-sa'i wa qala ya ayuhan nas us'u, wa hadithu Jabir alladhi rawahu Muslim an kaifiyati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi thumma kharaja min al-bab ila as-Safa falamma dana min as-Safa qara'a qawlahu ta'ala inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah ibda bima bada Allahu bih faraqas Safa hatta ra'al bait al-hadits. Ya.
Sebagaimana yang kita sudah ketahui, Safa dan Marwah adalah dua bukit, ya, dua bukit dekat dengan Ka'bah. Ya, yang dimaksud dengan sa'i diantaranya adalah berjalan antara Safa ke Marwah. Sejarahnya kan kita sudah tahu, asbab daripada disyariatkannya Safa Marwah ini adalah karena Hajar Ummu Ismail alaihissalam itu berlari-lari kecil mencari air untuk mendapatkan air yang sudah tidak ada lagi dalam perbekalannya, maka disebut sa'i. Sa'i itu bahasa Indonesia artinya berusaha. Ya, sa'i itu artinya berusaha. Ya, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu inti daripada ibadah haji. Ya. Kalau Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka disebut Hijr Ismail. Hijr itu artinya tempat ditimang-timang. Ya, hijr itu kalau ada seorang ibu menimang anaknya di pangkuannya, itu namanya hijr. Ya, disitulah Nabi Ismail ditimang-timang. Ya, nah, jadi haji ini lambang dari satu keluarga yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, yang memiliki perjuangan dan loyalitas yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Total loyalitas. Sehingga Allah abadikan, dan sa'i ini adalah loyalitasnya Hajar, ya, Ummu Ismail alaihissalam. Ya. Jadi ini merupakan salah satu rukun sebagaimana yang di hadis disebutkan dalam sebuah hadis, setelah Rasulullah SAW melakukan tawaf 7 kali, ya, kemudian naik ke Safa, kemudian menghadap ke Ka'bah, ya, kemudian menghadap ke Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersabda kepada seluruh sahabat yang sedang bersama dengan beliau, ya ayuhan nas us'u, wahai sekalian manusia, lakukanlah sa'i. Ya, dan dikatakan summa kharaja minal bab ila Safa, maka kemudian Rasulullah SAW menuju ke Safa. Ketika mendekati Safa, Rasulullah SAW membaca ayat atau firman Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita, dan seterusnya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah salah satu daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ibda'u bima bada'allahu bih, kata Rasulullah SAW, mulailah dengan apa yang Allah perintahkan untuk memulainya. Ya. Jadi syarat daripada sa'i adalah pertama, an yakuna aqba tawafin sawa'un kana tawaful qudum wa huwa alladhi yustahabu an yaf'alahu al-hajj awwala maqdamihi Makkah aw kana tawaf ifadah wa huwa tawafur rukun. Tawaf sa'i itu harus kita laksanakan setelah tawaf. Tawaf selesai baru kita sa'i. Apakah tawaf qudum, tawaf ketika pertama kali datang, ataukah tawaf ifadah seperti yang kita bahas. Yang kedua, an yakuna mu'allifan min sab'ati asyhud mabdu'a bis Safa makhtuma bil Marwah, dan harus kita lakukan 7 kali, dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Jadi setiap kali perjalanan itu dihitung 1, ya, wa kullu sa'in bainahuma mahsubun syautan. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, ya, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, terakhir di Marwah. Ya. Jadi bukan segini baru 1 putaran. Waduh, capek banget gitu ya. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7.
Bukan sofa marwah, marwah sofa satu, enggak. Ya, jadi setiap ke sana satu, dari sana ke sini satu. Paham ya? Jadi jangan kita punya bayangan sofa marwah itu satu kali putaran seperti Ka'bah gitu, ya seperti tawaf, enggak. Ya. Kalau tawaf kan enggak ada tengah ininya. Di satu putaran gitu ya. Satu putaran baru satu. Tapi kalau sa'i itu dari sofa ke marwah satu, ya, marwah sofa dua, dan seterusnya. Ya, karena jaraknya jauh Pak, jaraknya jauh. Kalau satu putaran itu begini, waduh, capek banget. Pegel, kaki itu pegel. Ya, kalau lagi musim panas kakinya panas, gitu ya. Kalau lagi musim dingin juga dingin. Ya. Yang kedua, an yakuna muallifan min sab'ati asyud mabdu'a bis safa wa waqtuma bil marwa. Yang ketiga, an yaqta jami'al masafah allati bainas safa wal marwa. Falau taraka shibran aw aqall minha lam yasihha syautuhu. Hendaknya ketika dia berjalan semua jarak yang sudah ditentukan antara safa dan marwa. Kalau dia belok, ya di tengah-tengah, waduh capek banget lah, saya sampai sini aja, saya mau belok duluan gitu. Saya mau motong jalan gitu. Padahal sofanya belum selesai, marwahnya belum selesai, atau sofanya belum selesai, belum naik ke atas, di bawah dia udah belok duluan, maka sa'inya tidak sah. Maka dari sofa di atas jalan terus naik ke marwah di atas, baru turun lagi, turun naik ke sofa di atas, turun lagi naik ke marwah di atas. Ya, jangan sampai kita belok duluan padahal batasan rangkaian daripada tempat yang harus kita lewati itu belum selesai. Ya, jadi harus clear ya, harus pasti bahwa ini sudah selesai. Jangan kita potong di depan. Jadi falau taraka shibran aw aqalla minha lam yasih. Kalau ada yang ketinggalan dari batasan tempat yang harus kita lewati ini, walaupun cuma sejengkal, maka tidak sah sa'inya. Walidzalika yajibu an yalsiqa aqbahu bihaitis safa wa min sama yantalik sa'iyan ilal marwah hatta idan taha ilaiha al-saqa ru'usa asabihi qadamaihi bihaitim marwah wa hakadha. Jadi kalau sudah selesai, mulai dari sofa ke marwah, pastikan kaki kita nginjak, ya, nginjak batas yang sudah ditentukan. Ketika dari marwah ke sofa, kita juga ketika naik ke atas sofa, pastikan bahwa kita sudah nginjak di tempat yang sudah ditentukan. Ya. Yang keempat, an yutabi'a wa yuwaliya bainal aswad sab'a falau fassala bainahuma bifasidin kabirin urfan wajaba an yasta'nifa sa'ya min jadid. Hendaknya ketika sa'i itu tidak ada jeda yang terlalu lama. Ya, misalkan dari sofa ke marwah gitu, ngopi dulu dia gitu. Ngopi dulu, capek, ngopi dulu kita gitu kan. Jadi kebiasaan datang ke Prata gitu, ngopi di bawah. Ya. Nggak boleh. Kalau ada jeda terlalu lama, itu nggak boleh. Dia harus mulai lagi dari awal. Ya, kalau jeda istirahat sebentar kena capek boleh aja. Kan banyak saudara-saudara kita yang pergi haji udah tua. Ya, saya dulu ketika pergi haji itu dampingin yang tua-tua, bagian nyisir di belakang. Di rombongan saya bagian nyisir. Kita yang masih muda nih bagian nyisir. Sekarang udah tua tapi nyisir. Jadi yang ketiga kita tarik, ayo Pak, jalan, gitu ya. Kita rendeng lagi, kita bantuin jalannya. Jangan terlalu lama, nanti bisa capek lagi dia mulai dari awal. Ya, jadi kalau jedanya sebentar nggak apa-apa, nggak boleh lama. Ya, jadi harus yuwali, harus terus menerus, tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Kalau ada jeda terlalu lama, dia harus memulai dari awal.
Yang kelima, ya, yang kelima ini adalah mencukur rambut. Wa yashmal mutlaqqa ma yusamma qassa lisy'ri fayadkhul qassa thalatha sya'aratin fa akthar wa yadkhul al-halqa bi ma'na isti'salu sya'ra ar-ra'si kama yadkhul at-taqsir mahma kana qadruhu wa ayyan kanat wasilatuhu wa huwa ruknun 'ala as-sahih fi madhhab al-imam asy-Syafi'i. Dalilu dzalika fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu syaikhan wa ghairuhuma. Yang dimaksud dengan mencukur rambut di sini, ini bisa dikatakan menghabisi rambut kita, ya, botak bersih, gitu ya. Nah, dan bisa juga mencukur rambut, ya, walaupun hanya 3 lembar rambut, ya, walaupun hanya 3 lembar rambut, ya. Jadi bisa dicukur habis, bisa hanya dirapikan dan dipendekkan, ya, boleh dengan berbagai macam cara, ya. Kan alat untuk cukur kan banyak, bisa dengan gunting, bisa dengan dikerok, ya, bisa kita pergi ke barbershop yang sudah banyak di sana, tinggal tinggal dikerok aja langsung selesai, ya. Apa saja syarat-syarat untuk pelaksanaan mencukur ini? Ya, karena ini bagian daripada rukun juga, maka harus tahu pelaksanaannya. Pertama, alla yasbiqa waqtahu. Waktunya tidak boleh mendahului ketetapan pelaksanaannya. Kapan mulai boleh cukur rambut? Ya. Wa waqtuhu ba'da muntasafi lailatin nahar. Mulai boleh dilaksanakan cukur rambut itu adalah di pertengahan malam, setelah pertengahan malam di malam Idul Adha. Jadi kita nih dari wukuf, ya, tanggal 9 itu kan kita ke Muzdalifah, nginep di mabit di Muzdalifah, ya. Kemudian setelah tengah malam kita bergerak ke Mina untuk Jumratul Aqabah, untuk melontar yang pertama, ya, untuk melontar yang pertama. Biasanya kalau kita mau langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah boleh, cuma udah capek, ya. Itu hanya orang-orang yang punya tenaga yang ekstra lah untuk bisa melakukan itu. Tuh. Ada juga teman-teman dulu dari Muzdalifah, karena orang yang melontar di Jumratul Aqabah itu terlalu ramai, maka udahlah kita ke Mekah dulu, kita tawaf ifadah dulu, ya. Nah, baru setelah itu mereka melakukan rangkaian yang lain. Jadi pelaksanaannya boleh untuk mencukur rambut itu setelah tengah malam takbiran di malam Lailatul Idul Adha. Jadi setelah jam 12 atau jam 1 ke atas ke sana boleh untuk cukur rambut. Ya, boleh untuk cukur rambut. Maka di sini terjadi perdebatan di antara para ulama tentang tertib, ya, tentang rangkaian mencukur, ya. Karena dikatakan waktunya itu setelah tengah malam takbiran Idul Adha sudah boleh. Falau halaqa qabla dzalika kana athiman yustahab wa yustajabu al-fidyah atau dam. Barang siapa yang mencukurnya sebelum waktu itu maka dia berdosa, maka dia harus membayar dam. Ya, hajinya nggak batal, ya, cuma dia menyelisihi SOP, ya, menyelisih aturan main yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, cara mencukur rambutnya alla yakilla adada sya'arat halqan atau taksiran an salatha sya'aratin ala sahih. Ketika memotong rambut
tidak boleh kurang dari 3 helai. Tidak boleh kurang dari 3 helai. Ya, kalau terlalu sedikit sayang juga lah. Momentum kita jarang-jarang pergi haji. Ya, kalau ibu-ibu kan memang sedikit saja. Ya, kalau bapak-bapak sayang banget cukur gitu. Habisin aja, Pak. Ya, habisin. Kenang-kenangan rambut kita taruh di Mekah gitu. Nanti jadi saksi, ya, menjadi saksi di yaumil akhir bahwa ada rambut kita yang melaksanakan ibadah haji dan kita taruh di sana. Karena memang didoakan secara khusus. Rahimahullahul muhalliqin, rahimahullahul muhalliqin, rahimahullahul muhalliqin, wa rahimahullahul muqassirin. Orang yang cukur rambut sampai botak itu didoakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Semoga Allah merahmati orang yang botakin rambutnya, botakin rambutnya 3 kali, Pak. Ya, di sini aja kita suka botakin rambut, masa di sono enggak gitu, gitu kan? Ustadz nanti pulang nggak keren Ustadz gitu. Jangan nggak masalah nggak keren gitu ya, ente makin keren pergi haji gitu. Jadi didoain yang motong rambut pendek itu cuma sekali ya. Jadi kalau 3 biji doang atau 3 lembar doang dikit banget. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina, ya. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mencukur rambutnya dan menghabiskan rambutnya, dan orang-orang yang memotong rambutnya. Maka kalimat muhallikin di dalam Al-Quran Allah dahulukan, ya, Allah dahulukan daripada muqassirin, ya. Yang ketiga, yushtaratu an yakuna asy-sya'ra al-mahluq min hududi ra'si fala yughni anhu halqa sya'aratin min al-lihyah wasyaribaini mathalan. Rambut yang dipotong itu harus rambut kepala. Bagian tubuh kita kan banyak rambut, ya, bukan rambut jenggot atau bukan juga rambut kumis. Yang namanya dipotong dan dipendekin itu rambut kepala, bukan rambut yang lain, ya. Jadi kalau Ustaz, rambut saya nggak usah dipotong lah, potong jenggotnya aja gitu ya. Kalau kata orang Betawi kagak kena gitu ya, nggak bisa. Bukan kategori termasuk mencukur, ya. Karena yang dimaksud mencukur di sini adalah mencukur rambut kepala. Ustadz, saya nggak punya rambut gitu. Ini memang rambutnya nggak ada gitu kan. Bagaimana Ustadz? Udah nggak apa-apa, ambil aja pisau, digini-giniin aja. Dientukin aja, ya, ditaruh gitu, ditempelin, ya. Udah nggak bahan rambut apalagi emang kepalanya dipotong kan nggak mungkin. Ya. Jadi kalau yang nggak punya rambut, ya, dia cukup diletakkan alat cukur itu di kepalanya sebagai syarat untuk mencukur rambut, ya. Jadi dari sini selesailah ibadah haji. Jadi kalau kita sudah ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan mencukur, selesai ibadah haji kita. Nah, nanti di mana kita mulai tahallul dan sebagainya, insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Karena di sana ada tahallul sughra dan tahallul kubra. Ada tahallul kecil dan ada tahallul besar. Apa dimaksud dengan tahallul kecil dan tahallul besar? Tahallul kecil adalah bolehnya kita untuk mengganti pakaian ihram, ya, dengan pakaian yang lain. Dan ketika itu kita boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram, kecuali satu, yaitu melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah tahallul besar, baru kita boleh melakukan hal tersebut, ya. Nanti kita bahas insya Allah di pekan yang akan datang. Dari sini, ini haji. Sedangkan umroh sudah kita tahu lah. Kalau umroh itu lebih sederhana. Ihram, kemudian setelah ihram kita niat untuk melaksanakan umroh, kemudian masuk ke Mekah, kita tawaful qudum, tawaful umroh sekaligus, kemudian kita sa'i di Safa dan Marwah, kemudian kita mencukur rambut.
Kalau umroh cuma 4 aja. Ya. Itu perbedaan antara haji dengan umroh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jelas Pak Reflan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu-ibu cukup ini aja, dipotong 3 helai rambutnya aja, diambil. Boleh suaminya, boleh jamaah perempuan yang lain. Jangan. Nanti kalau botak repot pulang ya. Enggak, kalau ibu-ibu tidak sunnah untuk menghabiskan rambutnya. Ibu-ibu cukup minimal 3 lembar. Lebih daripada itu boleh dipotong. Ya, yang menghabiskan rambut itu hanya untuk bapak-bapak, tidak untuk ibu-ibu. Ya, itu Pak. Silakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, secara nanti dalam sunnah-sunnah tawaf dan umrah, tawaf dan sa'i kita akan ada di situ bacaan-bacaan. Tapi apa namanya, ketika kita pertama kali tawaf itu disunnahkan untuk membaca beberapa doa, ya. Nanti kita lihat di ini, di apa namanya, di sunnah-sunnah ketika kita pertama kali masuk, ya, ngelihat Ka'bah apa doanya, gitu ya. Ketika kita tawaf apa doanya, gitu ya. Tapi tidak ada doa yang diharuskan kita baca secara khusus. Ya, yang penting ketika kita mulai tawaf, kita niat, ya, kemudian kita takbir, mengangkat tangan kita takbir, ya, Allahu Akbar, ya, kemudian setelah itu kita baca doa yang bisa kita baca, ya. Dianjurkan memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ketika ngelihat Ka'bah juga ada doanya, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, dan seterusnya. Nanti kita bahas di sunnah-sunnah pelaksanaan ibadah haji, insyaallah Pak RT di pekan yang akan datang. Tidak. Ucapan-ucapan itu bukan termasuk bagian daripada rukun, tapi itu bagian dari sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk kita baca, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita dalam umroh ya Pak. Iya. Itu kita dalam keadaan itu kemampuan kita cuma untuk 1 orang. Jadi sampai di sana kita lakukan yang hak kita, mungkin kita lakukan untuk 1 lagi, ini hanya untuk orang tua, itu bagaimana? Iya, boleh. Jadi ketika kita umroh jamaah sekalian, di Mekah itu kan ada beberapa hari waktu kita, ya. Setelah kita umroh untuk diri kita, kemudian kita ambil mikot lagi. Biasanya kita ke Tan'im, ya, ke Tan'im untuk ngambil mikot, kemudian kita pakai ihram, kemudian kita niat lagi untuk melaksanakan umroh yang kedua. Nah, umroh yang kedua ini kita niatkan untuk orang tua kita pahalanya, maka itu dibolehkan. Bahkan itu sangat bagus. Ya, jadi saya punya kawan itu ketika dia di Mekah itu dia beberapa kali umroh, ngambil mikot pergi ke Tan'im. Kan ke Tan'im murah aja, kita naik bis angkut umum itu kan cuma 5 rial aja, ya. Berangkat, kemudian ngambil mikot di Tan'im, kemudian pakai ihram, umroh. Dia bisa sampai 3-4 kali umroh. Diniatkan pahalanya secara khusus untuk keluarga-keluarganya. Boleh Pak? Berarti itu harus selesaikan satu-satu dulu. Iya, selesaikan untuk kita dulu, baru setelah itu kita niatkan khusus untuk siapa-siapa yang memang kita niatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Nek, ada yang mau tanya, Nek? Tadi nenek angkat tangan.
nggak jadi. Jauh ya, nggak kedengeran. Baik jemaah sekalian, sebelum saya tutup saya ingin cerita. Jadi di Ghana ada ilmuwan Turki itu sedang melakukan pemetaan dengan drone, ya, pesawat drone. Ya, jadi ada satu orang penduduk Ghana itu, satu lelaki yang sangat miskin, ya, sangat miskin, hidupnya sangat sederhana. Ketika drone itu sedang melakukan pemetaan, tiba-tiba drone itu jatuh, lang gitu kan, jatuh, dan jatuhnya dekat orang itu, dekat penduduk yang miskin ini. Dia pegang sama dia. Nah, ilmuwan Turki ini nyari-nyari mana nih drone ini jatuh di mana gitu kan. Kan ada ininya ya, ada apa namanya, ada alat untuk mengetahui drone itu jatuh. Nah, kemudian ternyata jatuhnya dekat rumah penduduk Ghana yang muslim yang sangat miskin ini. Ketika ditanya, ini apa nih? Gitu. Pesawat apa? Oh, ini pesawat yang biasa kami gunakan untuk melakukan pemetaan. Kata penduduk ini, alangkah indahnya kalau kalian bisa mengirim kepada aku satu pesawat yang bisa mengantarkan aku untuk pergi haji, gitu ya. Ketika ngomong seperti itu ketawa, semuanya ketawa, gitu ya. Dianggap sebagai satu gurauan yang biasa-biasa saja, gitu. Tapi ucapan itu keluar dari hati yang sangat dalam dari penduduk itu, ya. Ternyata obrolan itu ditulis, ya, oleh salah satu tim Turki itu. Tulisan itu kemudian disebar melalui media sosial. Nah, tulisan ini dibaca oleh pimpinan perusahaan yang sedang melakukan pemetaan ini, ya. Maka kemudian pimpinan perusahaan yang menugaskan mereka untuk melakukan pemetaan ini pun menghubungi teman yang menulis tersebut. Kemudian katakan, cari orang itu dan kita biayai dia pulang pergi full untuk dia melaksanakan ibadah haji, ya. Maka kemudian orang itu pun bisa pergi haji sebab karena ada drone yang jatuh di rumah dia. Apa maknanya jemaah sekalian? Ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat ingin melakukan satu ibadah yang kita tidak mampu secara batas kemampuan kita sebagai manusia, maka Allah akan operate makhluk-makhluknya untuk mengantarkan kita melaksanakan ibadah tersebut, ya. Artinya apa? Dalam suasana corona seperti ini, walaupun saudara-saudara kita banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, yang penting niat itu dipasang terus. Niat itu dipasang terus. Ketika niat itu dipasang terus, pasti akan Allah operate hamba-hambanya yang lain untuk membantu kita menuju perjalanan ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa ketua majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.